Halo, kembali lagi di YouTube channel kami, Crash Landing on Society 5.0. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai struktur organisasi pada era Society 5.0. Apa sih sebenarnya Society 5.0 itu? Sebelum teman-teman mengenal apa itu Society 5.0, kita lihat dulu yuk konsep-konsep society yang sebelumnya. Dimulai dari Society 1.0. Pada era ini, manusia masih berada di era berburu dan baru mengenal tulisan. Society 2.0 merupakan era pertanian di mana manusia sudah mulai melakukan bercocok tanam. Pada Society 3.0 yang merupakan era industri, manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Sedangkan di era Society 4.0, manusia mulai mengenal komputer, handphone, dan internet serta penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana dengan Society 5.0? Nah, Society 5.0 atau yang digambarkan dengan Super Smart Society adalah suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan didukung oleh teknologi. Pada era ini, teknologi merupakan bagian dari manusia itu sendiri, di mana teknologi serta internet bukan hanya sekedar media untuk saling terhubung dan mendapat informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan. Pada era ini muncul komponen-komponen baru yang dapat mempermudah kehidupan manusia, seperti Internet of Things, Big Data, dan Artificial Intelligence. Gagasan yang pertama kali dikemukakan oleh Jepang ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan konsep Human-Centered Society, yaitu masyarakat yang berpusat pada manusia, di mana dengan konsep ini masyarakat diharapkan dapat mencapai kesuksesan dalam aspek sosial maupun ekonomi. Nah, selanjutnya, kira-kira apa sih masalah yang mungkin dihadapi oleh organisasi pada Society 5.0? Di Indonesia sendiri, masih banyak organisasi yang menggunakan struktur yang kaku sehingga menghambat proses perubahan yang terjadi. Hal tersebut dipertegas dengan pernyataan dari Jokowi, di mana pola birokrasi di Indonesia saat ini masih terlalu hierarkis, cenderung kaku, dan lambat merespon perubahan zaman, dikarenakan masih menggunakan model birokrasi Weberian yang merupakan warisan pemerintahan kolonial Hindia Belanda dengan karakteristik yang sangat struktural dan sentralistik. Struktur organisasi tersebut menyebabkan organisasi menjadi tidak lincah dalam bergerak, bermanuver, hingga berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, Menteri BUMN Republik Indonesia Erick Thohir juga menambahkan, masalah klasik organisasi publik di Indonesia adalah struktur organisasi yang terlalu gemuk dan panjangnya jalur birokrasi, sehingga pelayanannya menjadi lambat, berbelit, dan tidak kompatibel dengan kemajuan zaman di era revolusi industri 4.0. Nah, masalah-masalah tersebut menyebabkan organisasi harus memiliki struktur yang sesuai dengan iklim yang sedang berlangsung saat ini, yaitu Society 5.0. Untuk dapat menerapkan struktur yang paling fit dengan Society 5.0, organisasi harus terlebih dahulu mengetahui pentingnya struktur organisasi dalam Society 5.0 dan kemudian mempelajari jenis-jenis dari struktur organisasi. Society 5.0 sendiri bertujuan untuk membangun Human-Centered Society. Oleh sebab itu, untuk menghadapi Society 5.0 diperlukan penyesuaian cara berkomunikasi, budaya dalam organisasi, serta sumber daya manusia yang mampu berkolaborasi dengan teknologi. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan penyesuaian dengan struktur organisasi. Sekarang, mari kita lihat jenis struktur apa saja sih yang ada pada organisasi. Terdapat 6 jenis struktur organisasi, yaitu Simple Structure, The Bureaucracy, Matrix Structure, Virtual Structure, Team Structure, dan Circular Structure. Struktur yang dianggap fit dengan Society 5.0 adalah struktur yang memungkinkan fleksibilitas. Hal tersebut ditempuh dengan membuat struktur dengan departementalisasi yang lebih fleksibel, chain of command yang tidak kaku, span of control yang luas, melakukan desentralisasi dan boundary spanning, serta formalisasi yang rendah. Dengan begitu, selain organisasi menjadi lebih fleksibel, pengambilan keputusan akan menjadi lebih cepat, membuat organisasi lebih efisien, memberdayakan karyawan, serta dapat mendekatkan organisasi ke konsumen. Berdasarkan jenis-jenis struktur yang telah disebutkan sebelumnya, struktur organisasi yang dianggap sesuai dengan kriteria yang telah dibuat adalah Team Structure. Team Structure sendiri merupakan bentuk struktur organisasi yang ingin menghilangkan chain of command dan mengganti departemen-departemen yang ada dengan Empower Team.
Tim structure terdiri dari tim-tim yang saling terhubung oleh beragam jaringan komunikasi, baik secara internal maupun eksternal, dan memungkinkan keterlibatan aktif dari anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Pengimplementasian tim structure juga meminimalisir status dan ranking, serta menghilangkan hambatan geografis. Hal tersebut membuat organisasi dapat membuka banyak peluang pekerjaan, menghilangkan hambatan budaya, meningkatkan kualitas secara kontinu, meningkatkan fleksibilitas organisasi, serta menghemat waktu. Dengan menggunakan tim structure, organisasi dapat menghilangkan hambatan vertikal yang dapat meratakan hierarki serta meminimalkan status dan ranking. Pengeliminasian hambatan vertikal juga memungkinkan penggunaan cross-hierarchical teams, pembuatan keputusan yang partisipatif, serta evaluasi performa kerja secara keseluruhan. Selain itu, pengaplikasian tim structure juga dapat menghilangkan batasan horizontal antar unit, fungsi, atau product line yang dilakukan dengan mengganti functional departments dengan cross-functional teams dan mengorganisasikan kegiatan berdasarkan prosesnya. Oleh karena itu, pengaplikasian tim structure diharapkan dapat membuat organisasi menjadi lebih fleksibel dan efisien, namun tetap memungkinkan terjadinya desentralisasi. Fleksibilitas, efisiensi, serta desentralisasi tersebut merupakan kualitas yang dibutuhkan untuk kondisi yang syarat akan inovasi dan juga tech-heavy pada Society 5.0 ini. Nah, karena itulah tim structure dianggap sebagai struktur yang paling cocok untuk organisasi terapkan agar dapat bersaing di era Society 5.0 ini. Sekian video kita kali ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih, sampai bertemu di video-video Crash Landing on Society 5.0 berikutnya.